Halo Lose-Lose, halo juga Parents Sweety Kids GI. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tema tentang kesabaran. Kenapa kesabaran itu penting? Karena kesabaran adalah buah roh, ya. Satu dari buah roh. Kesabaran itu apa? Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima dan mentoleransi kesulitan, penderitaan, keterlambatan tanpa menjadi marah. Dan Tuhan Yesus adalah teladan kita di dalam bertindak sabar. Itulah kenapa kesabaran menjadi satu hal yang sangat penting untuk sama-sama kita pelajari hari ini. Wah Lose, topik minggu ini buat saya banget nih. Di kantor ya, saya tuh paling gak sabar kalau lihat orang lelet. Aduh, rasanya gemes. Iya nih Lose, kayaknya saya juga mesti ganti nama. Jadi sabar kali ya. Iya. Saya mah kalau ngadepin anak-anak yang bandel-bandel, ampun deh. Kenapa ketidaksabaran terjadi? Iya. Lose-Lose, sebenarnya orang yang tidak sabar itu adalah orang yang rendah diri. Loh, kok rendah diri? Nah, saya bisa jelaskan. Kenapa disebut rendah diri? Ya. Karena orang yang rendah diri, ciri-cirinya adalah mereka gampang tersinggung, mudah marah ketika egonya diganggu. Jadi orang yang tidak sabar itu punya ciri yang sama. Mereka mudah marah ketika egonya terganggu. Itulah kenapa orang yang tidak sabar adalah sama dengan orang yang sebenarnya rendah diri. Lose, emangnya marah gak boleh? Iya Lose, Yesus yang adalah contoh manusia yang sempurna aja dia pernah marah loh. Dia di bait Allah itu loh ya, dia obrak-abrik dagangan orang-orang yang mengotori bait Allah. Ya, betul. Berarti ini adalah satu hal yang bagus, karena Lose-Lose berarti kita baca Alkitab, kita tahu cerita Iya. ini. Tapi kita harus melihat kebenaran di balik kisah ini ya. Marah sebenarnya diperbolehkan untuk dua alasan. Yang pertama, jika marah yang kita lakukan itu adalah marah ilahi. Jadi marah karena dosa. Ini adalah perasaan marah yang sebenarnya diperbolehkan. Apa itu kemarahan ilahi karena dosa? Kemarahan ilahi karena dosa itu adalah ketika kita marah melihat satu dosa yang dilakukan. Ya, kita marah melihat ketidakadilan. Kita marah melihat satu hal yang buruk terjadi kepada orang benar. Ini adalah marah karena dosa. Dan ini jugalah yang terjadi di dalam kasus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah pada waktu itu kepada orang-orang di bait Allah. Kenapa? Karena pada waktu itu telah terjadi satu hal yang tidak benar di bait Allah. Jadi pada masa itu orang-orang yang datang ke bait Allah untuk beribadah itu dilarang untuk membawa hewan-hewan kurban dari luar. Mereka harus membeli hewan-hewan kurban yang disediakan di situ. Dan hewan-hewan kurban itu dijual dengan harga lebih mahal. Ditambah lagi, kalau orang mau beli transaksi pada masa itu, di lingkungan bait Allah itu telah diberlakukan aturan untuk hanya bisa menggunakan uang khusus. Jadi mereka harus menukar uangnya yang nilai uang mereka jauh lebih rendah daripada uang yang ditukarkan. Jadi orang-orang yang ada di bait Allah, pemimpin-pemimpin pada waktu itu, pemimpin-pemimpin yang ada menggunakan kesempatan itu mencari untung. Sehingga akhirnya merugikan orang-orang yang datang beribadah. Jadi awalnya itu kurban itu adalah dalam bahasa Syrinya artinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketidakadilan yang terjadi malah menghambat orang-orang untuk datang kepada Allah. Itu alasan pertama. Yang kedua, kita boleh marah tapi tidak berbuat dosa, ya. Seperti yang firman Tuhan katakan ya di Mazmur. Jadi kita boleh marah tapi tidak berbuat dosa. Semua orang bisa marah. Dan marah itu adalah hal yang bisa dikatakan manusiawi. Kalau kita difitnah satu hal yang tidak benar, tentu kita bisa marah, bukan? Kalau kita ditipu orang, kita bisa marah. Jadi kalau marah adalah hal yang bisa dikatakan sifat manusiawi. Tetapi firman Tuhan katakan di Mazmur 4 ayat 5 bunyinya adalah, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa.
Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa marah, kita harus belajar untuk mengendalikan diri. Jangan biarkan kemarahan kita tuh mengontrol kita, sehingga akhirnya kemarahan kita membuahkan tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, yang negatif. Contohnya, marah, berkata kasar, marah, mukul orang, marah, bertindak anarkis. Itu adalah hal yang tidak benar. Jadi kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Ketika kita marah, saya anjurkan untuk setiap kita ambil waktu tenang. Jangan langsung reaktif. Tenang sejenak, berdoa minta Tuhan tolong agar kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga akhirnya kita tidak bertindak mengikuti emosi negatif kita dan akhirnya kita melakukan dosa. Jadi itulah rules yang harus kita semua pegang. Ya. Oke, ngerti deh Lause. Ya. Jadi marah boleh, asal syaratnya nggak boleh dosa ya. Ya. Nah, kalau nangis gimana? Boleh nggak? Boy and girl boleh nangis. Oke. Kadang ada orang tua yang melarang anak laki-laki nangis juga nggak boleh. Nah, itu memang ya kebiasaan kita, terutama keluarga-keluarga di Asia mungkin ya. Saya juga punya pengalaman yang sama, apalagi sebagai boys ya. Kalau nangis itu dianggap sebagai satu hal yang salah, lemah dan lain-lain. Saya mau katakan, sebenarnya nangis itu adalah emosi yang wajar ketika seseorang sedih. Jadi ingat Lause-Lause dan parents, kalau anak-anak itu nangis ketika mereka sedih, itu adalah hal yang wajar, ya. Jadi jangan membuat mereka untuk nggak boleh nangis. Cowok boys harus tetap teguh. Kalau dia sedih masa ditahan-tahan kan? Itu sama seperti gini. Kalau Lause kita lapar nih, respon wajarnya apa? Lapar dan haus. Cari makan, cari minum. Bayangkan kalau kita lapar, kalau kita haus, ada orang katakan kepada kita, gak boleh makan, gak boleh minum. Ya kan? Nah, nangis itu juga hal yang sama. Karena ketika kita sedih, respon wajar, pasti kita akan merasa sedih, bahkan mengeluarkan air mata. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Dan hal yang harus kita perhatikan juga nih, ketika kita merasa sedih ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika boys and girl itu merasa sedih, ingatkan mereka untuk pertama, tidak putus asa. Ya, boleh nggak bersedih? Boleh, tapi jangan sampai kita menjadi putus asa. Kenapa tidak boleh putus asa? Karena putus asa adalah dosa ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kenapa orang bisa Kenapa orang bisa menjadi putus asa? Karena mereka tidak percaya Tuhan bisa berbuat sesuatu, sampai akhirnya mereka putus asa. Jadi jangan sampai yang pertama, kesedihan membuat kita merasa putus asa. Dan yang kedua, jangan sampai kesedihan mendalam itu membuat kita itu memilih untuk mengakhiri hidup kita, ya, atau bunuh diri. Itu adalah dosa. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang punya hak untuk mengakhiri hidup seseorang kapan waktunya. Ya, perhatikan, jangan sampai kesedihan membuat kita berlarut-larut mengontrol kita juga ya. Jadi tadi kan mengontrol rasa marah, kita juga perlu mengontrol rasa sedih kita. Emosi kita perlu ditaklukkan di hadapan Tuhan. Kita perlu mengungkapkannya, mengendalikannya dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga buahnya pun bisa memuliakan Tuhan ya. Seperti itu kurang lebih Lause. Lause, ada metode atau cara supaya sabar? Iya nih, banyak sih cara-cara yang diajarkan di dunia luar sana tentang bagaimana mengendalikan kesabaran. Tapi secara alkitabiah gimana tuh ya menjadi sabar? Kalau kita bicara tentang metode tertentu, memang kalau kita baca buku-buku psikologis, ada banyak metode ya diajarkan untuk mengendalikan diri. Tetapi kalau kita kembali ke firman Tuhan, dikatakan kesabaran itu adalah bagian dari buah roh ya. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri dan lain-lain, itu adalah bagian dari buah roh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, kita harus menghasilkan buah. Bagaimana caranya kita menghasilkan buah? Caranya adalah kita harus mengalami lahir baru.
Jadi kita harus mengalami lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus tinggal dulu di dalam hati kita, memperbarui hati kita, sehingga akhirnya ketika Roh Kudus hadir dalam hati kita, mengontrol diri kita, buah roh itu keluar. Kita diubahkan dari awalnya tidak sabar menjadi sabar, ya. Jadi pertama-tama yang harus kita, kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, kita harus lahir baru. Sehingga Roh Kudus tinggal dalam diri kita, buah roh itu keluar ketika kita menjadi manusia yang baru. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita juga punya PR nih. Berarti jangan kira ketika kita lahir baru, seterusnya kita akan menjadi manusia yang sabar. Kita punya PR untuk apa? Untuk terus melatih diri, disiplin rohani. Jadi berubah itu adalah prosesnya. Tidak mungkin kita dari awalnya pemarah, tiba-tiba langsung 180 derajat, sabar sekali. Nah, menuju proses menjadi orang yang tidak sabar menjadi sabar, itu ada pekerjaan Roh Kudus. Dan di dalam perjalanan itu kita harus belajar untuk menjadi orang yang sabar. Caranya gimana? Kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan, tuntun aku hari ini agar aku bisa menjadi orang yang sabar. Selain itu kita perlu menjaga relasi dengan Tuhan lewat doa pribadi kita, relasi dengan Tuhan, firman yang kita baca. Dan kebenaran itulah yang akhirnya mengubahkan kita. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan mengubah kita. Di dalam anugerahnya, Dia akan mengubah hati kita sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Nah, Lause, apa nih penerapan minggu ini ya? Nah, di dalam minggu ini, mari Lause dan parents yang ada di Sweety Kids GI, mari kita berusaha bersama-sama belajar, minta Tuhan tolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Minta Tuhan membentuk kita agar semakin hari kita makin jadi orang yang bisa mengendalikan diri kita, terutama di dalam hal kesabaran. Mari kita belajar bersabar di dalam melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, dan tidak mudah marah ya kepada orang lain. Itulah pelajaran yang bisa kita terapkan minggu ini. Mari sama-sama kita terapkan ya Lase, di rumah kita masing-masing, ketika menghadapi anak, ketika menghadapi murid-murid di kelas, apapun yang kita kerjakan, kita harus belajar untuk sabar. Dan sehingga kita bisa jadi saluran berkat seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Lause. Terima kasih Lause. Terima kasih Lause dan parents yang sudah bergabung di dalam podcast kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati.